Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqilah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tipe-tipe variabel di Python 3 khususnya. Pada kesempatan sebelumnya saya telah menjelaskan sedikit pengenalan tentang instalasi Python dan Visual Studio Code sebagai text editor dan menyinggung sedikit tentang bagaimana cara menampilkan Hello World atau sebuah tulisan di dalam terminal. Secara tidak langsung, kawan-kawan telah melihat salah satu contoh variabel, yaitu variabel string, di mana seperti ini tampilan print hello world yang telah saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya merupakan tipe variabel string. Tipe variabel string itu apa? Tipe variabel string itu adalah tipe variabel yang bernilai atau memiliki nilai berupa nama, ya, karakter ABC sampai Z, ya, bisa itu nama alamat, nomor HP. Nomor HP dalam artian adalah didefinisikan sebagai karakter atau string, ya, bukan sebagai angka. Variabel string itu banyak digunakan di dalam bahasa pemrograman sebagai keterangan informasi berupa teks, ya, berupa teks untuk menerangkan program yang dikerjakan atau program yang dibuat. Contoh misalnya untuk membuat variabel string adalah sebagai berikut, ya. Di sini saya membuat file baru, ya. Klik kanan, ya, new file. Kemudian saya buat di sini nama filenya introduction to variable, ya, introduction to variables.py. Pertama, saya ingin memperkenalkan kembali variabel string, ya, variabel string. Untuk komentar, untuk catatan komentar di Python kita menggunakan simbol pagar, ya, variabel string, dimana simbol pagar ini menunjukkan sebagai catatan yang tidak akan diproses di dalam kompilasi di Python itu. Tidak akan mengganggu. Ini aja sebagai catatan untuk pengingat si programmer atau yang membuat code-nya. Variable string, misalnya saya membuat nama variabelnya itu adalah var_string. Untuk membuat nama variabel tidak boleh ada spasi jika menggunakan dua kata, makanya harus disambung dengan underscore atau tidak ada spasi sama sekali, ya. Katakanlah nama var stringnya adalah hello world, ya, hello world, seperti ini, ya. Untuk mengecek apakah dia itu betul-betul tipe string, silakan kawan-kawan ketik print dalam kurung type, ya, dalam kurung lagi nama variabelnya apa, var string, var_string, seperti ini. Klik Ctrl S untuk menyimpan filenya, kemudian klik run Python file in terminal, maka akan muncul seperti ini. Nah, tipenya adalah str atau string, ya. Str itu menunjukkan bahwa tipe variabel tersebut adalah string. Untuk menampilkannya cukup kita ketik print dalam kurung var_string, ya. Kita run lagi, maka akan muncul tipe variabelnya apa, kemudian isi variabel stringnya itu apa, yaitu hello world sesuai yang kita tulis seperti ini. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit modifikasi yang bisa dilakukan di variabel string. Jika kawan-kawan melihat variabel ini, ya, variabel var_string ini,
yang bernilai atau yang memiliki nilainya itu adalah hello world seperti ini, yang tersusun dari dua kata ya, kita bisa memisahkan masing-masing kata menjadi kata-kata yang terpisah. Misalnya seperti ini, split var string, untuk saya buat variabel barunya ya, variabel barunya saya untuk memisahkan hello world menjadi dua kata yang terpisah cukup dengan memanggil variabel awal sebelumnya var string ya, kemudian titik, split ya, seperti ini, split dalam kurung tutup kurung, kemudian karena hello world-nya ini dipisahkan oleh spasi kosong, maka cukup dengan mengetik tanda petik 1 dengan spasi kosong ya, maka untuk hasilnya kita bisa tampilkan dengan perintah berikut, print nama variabel yang barunya apa, split underscore var underscore string. Kita simpan, kemudian kita jalankan kembali, maka akan tampil hasilnya sebagai berikut. Kata hello dan world telah dipisah menjadi dua kata yang berbeda, maksudnya dua kata yang dipisahkan, yang awalnya satu kesatuan seperti ini, kemudian dengan menggunakan perintah .split seperti ini, maka kata-katanya akan dipisah seperti ini. Oke, jika hello world-nya itu dipisahkan oleh minus seperti ini atau strip seperti ini, untuk memisahkannya maka kita cukup menambahkan tanda minus atau tanda strip seperti ini. Kemudian kita coba, kita jalankan kembali, maka akan ditampilkan sama seperti sebelumnya, seperti ini ya. Jadi untuk memisahkan string ya, satu string yang panjang atau satu string yang satu kesatuan, untuk memisahkannya kita bisa menggunakan metode atau perintah .split seperti ini, dan gunakan simbol pemisah yang digunakan apa. Misalnya spasi kosong, cukup spasi kosong. Jika dia menggunakan strip, kita gunakan strip untuk memisahkannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita bisa menghitung berapa karakter atau berapa huruf yang terdapat di dalam sebuah variabel string. Misalnya, di variabel var underscore string memiliki huruf sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 huruf dan karakter ataupun simbol-simbol yang digunakan di dalam variabel var underscore string. Untuk menghitungnya menggunakan Python, kita bisa menggunakan dengan fungsi atau dengan metode len. Saya buat variabel baru dengan nama variabel number underscore of str aja. Saya buatnya di sini dengan menggunakan perintah len seperti ini. Dalam kurung nama variabelnya apa? Variabel underscore string seperti ini. Kemudian kita tampilkan si numbernya itu, number of stringnya ya, number underscore of underscore str, untuk menampilkan berapa sih jumlah huruf atau karakter dari sebuah string yang kita gunakan. Seperti ini. Kita klik run seperti ini, maka akan muncul angka 11 seperti ini, sama seperti yang kita hitung secara manual tadi. Ada 11 karakter dan simbol yang kita gunakan di sebuah variabel dengan nama variabel var underscore string seperti ini. Oke. Nah, kemudian di variabel string ini kita bisa mengambil huruf-huruf atau karakter-karakter berdasarkan urutan
indeksnya atau urutan dari urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, saya bilang urutannya urutan indeks. Caranya seperti apa? Caranya seperti berikut. Misalnya saya ingin mengambil hello-nya saja, ya, hello-nya saja, ya, tanpa harus mengambil minus, would, dan sampai akhirnya. Perlu diperhatikan dan perlu diingat bahwa di Python indeksnya itu dimulai dari 0, ya. Indeksnya itu dimulai dari 0, atau urutan datanya itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Maka setiap indeks yang dimulai itu adalah dimulai dari 0. Untuk mengambil kata hello, maka kita harus mengidentifikasi dari awal, yaitu H ini adalah sebagai indeks 0, E indeks 1, L ini sebagai indeks yang kedua, L yang selanjutnya adalah indeks ketiga, kemudian O-nya ini adalah indeks keempat, ya, indeks keempat. Maka H0, E1, L-nya 2, L-nya satu lagi adalah 3, O-nya adalah 4, ya. Kita tulis seperti ini, ya. Misalnya saya buat variabel baru, get hello, ya, nama variabelnya adalah get_hello. Kita panggil nama variabelnya apa? Var string yang diisi sebagai variabel string tadi, kemudian pakai kurung siku seperti ini, ya, karena kita mau memanggil si kata-kata hello ini, ya, yang dimana kata hello ini berada di bagian awal, maka kita ketik di sini dari mulai indeks pertama, yaitu indeks 0, gitu. Indeks 0 sampai dengan indeks berapa? Sampai disimbolkan dengan titik 2, ya. Sampai dengan indeks berapa? Kita hitung tadi. H itu adalah indeks 0, kemudian E adalah indeks yang ke-1, kemudian L ini indeks kedua, L selanjutnya indeks ketiga, O-nya ini adalah indeks keempat. Maka kita harus menulis indeksnya itu sampai indeks ke berapa? Indeks ke-5. Kenapa indeks ke-5? Di Python, indeks ke-5-nya ini tidak akan dibaca, alias indeks ke-5-nya adalah minus, ya. Indeks ke-5-nya ini tidak akan dibaca, hanya dibaca sampai dengan indeks ke-4. Artinya apa? Dimulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-n kurang 1. Artinya 5 ini akan dikurangi dengan 1 secara otomatis. Hasilnya adalah sebagai berikut. Print dalam kurung hello. Maksud saya get_hello, ya. Kita cek hasilnya seperti apa. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Tampilannya adalah hello. Kita hanya mengambil kata-kata hello. Jika misalnya nih saya ingin hanya mengambil LO-nya saja nih, LO, ya, LO, ya, LO yang ininya, ya, maka kita harus identifikasi LO-nya itu, L-nya itu dimulai indeks keberapa, kita hitung. Hanya 0, E-nya 1, L yang pertama adalah 2, L yang selanjutnya adalah 3. Maka kita start di sini atau kita mulai dengan indeks yang ketiga. Kita simpan, kita jalankan, kita run, maka akan muncul hasil LO yang seperti kita harapkan. Gitu. Kita di sini saya buat catatan mengakses huruf
dengan indeks dari depan. Cara lain untuk kita mengakses indeks dari variabel string selain dari depan, kita bisa menggunakan dari belakang. Caranya adalah seperti berikut: mengakses huruf dengan indeks dari belakang. Saya buat variabel baru yaitu getHello2 ya. Saya panggil nama variabelnya variabel var_string karena kita ingin mengambilnya dari variabel maksud saya dari indeks paling belakang, maka perhitungan indeksnya berbeda dengan perhitungan indeks yang digunakan dari depan. Kalau kita menggunakan indeks yang dari belakang, maka itu dimulai dari -1, -2 sampai dengan minus terakhir. Artinya, misalnya kita mulai dari belakang seperti ini, -1, kemudian -2, -3, -4, -5, -6, dan seterusnya. Jika kita ingin mengambil kata-kata hello, ya, kata hello ini dari indeks yang paling belakang, maka kita harus tahu di mana batasnya. Kita start dari huruf D ini adalah -1, kemudian -2, -3, -4, -5, -6. -6 itu adalah si strip ini. Maka batasannya adalah sampai dengan -6. Kemudian O ini adalah -7, kemudian -8, -9, -10, dan -11. Hanya ini adalah -11. Artinya, -11 itu adalah indeks pertama si huruf H. Indeks, maksud saya -11 itu adalah indeks si huruf H dari belakang, dari posisi belakang. Artinya kita bisa mengambil indeks 11 sampai dengan indeks 6, -6 ya, -11 sampai dengan -6. Artinya apa? Itu diambil dari hitungan posisi belakang seterusnya sampai ke depan. Untuk hasilnya adalah seperti berikut: print get hello_2. Kita simpan, kemudian kita jalankan, maka akan hasilnya terlihat seperti berikut: hello, dengan mengakses dari indeks belakang. Oke, demikian penjelasan saya kali ini terkait dengan variabel string, pengenalan dasar terkait dengan variabel stringnya. Kita setelah menjelaskan tentang bagaimana cara memisahkan karakter atau string yang memiliki beberapa kata, kita pisahkan menggunakan metode split. Kemudian kita bisa menghitung atau menghitung jumlah karakter yang berada di sebuah variabel string. Kemudian kita bisa mengakses setiap huruf atau setiap konten stringnya atau di variabel stringnya menggunakan indeks baik dari depan maupun dari belakang. Demikian penjelasan saya kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Selamat belajar, selamat mencoba. Terima kasih.